bersyukur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya dengan melakukan segala perintah-Nya. Aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, aku akan jadi. Kehidupan berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Silakan Pak John. Diberkatilah Ha Elohim Avinu, Bapa Tuhan kita Yeshua Hamasyah, yang mengaruniakan rohnya yang baik untuk menuntun kita, mengajar kita, dan memberikan kepada kita hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang baik, sampai kita dibawa kepada seluruh kebenaran. Sukot Sameah. Sukot Sameah. Jadi kita berada dalam rangkaian perayaan selama sepekan sampai pada puncaknya Simchat Torah, ya. Perayaan itu ditetapkan oleh Hashem, ya, oleh Adonai, oleh Ha Elohim sejak di padang gurun. Sebuah festival, ya, atau rangkaian festival sepanjang tahun. Dan sebelum festival itu atau Mo'adei Hashem, ya, Bapa di surga menyebutnya Mo'adai, ya, artinya hari raya yang aku tetapkan. Jadi bukan ditetapkan oleh orang Israel, bukan juga ditetapkan oleh orang Yahudi. Walaupun di dalam kitab Perjanjian Baru sering disebut sebagai perayaan orang Yahudi. Padahal perayaan-perayaan itu ditetapkan sebelum ada orang Yahudi. Nah, saya tuh berpikir kenapa penulis itu menulis dengan cara seperti itu, tentu ada alasannya, ya. Perayaan orang Yahudi, padahal itu perayaan Adonai. Kalau kita lihat di dalam Torah, perayaan yang ditetapkan oleh Adonai, bukan ditetapkan oleh Musa, bukan ditetapkan oleh para imam, bukan ditetapkan oleh orang Israel, tapi ditetapkan oleh Adonai. Itu perayaan untuk memuliakan Adonai dan segala pengajaran dan perbuatannya. Dalam perayaan itu ada perenungan, salah satunya, perenungan yang bersifat ekspresif. Jadi bukan perenungan yang diistilahkan mendem jero gitu, ya, merenung, ya, bengong gitu, ya, seperti patung, enggak. Jadi perayaan Sukot dan perayaan-perayaan yang lain itu perayaan yang bersifat ekspresif dan juga impresif, ya, karena di situ ada kemuliaan Tuhan. Itu untuk mengingatkan pengalaman-pengalaman hidup di pondok-pondok, ya, atau di perkemahan. Nah, selama di padang gurun itu orang Israel berada di dalam suatu formasi perkemahan yang teratur. Di sana secara fisik ada kesejukan karena ada awan di siang hari yang menaungi sehingga suasananya seperti air conditioner. Jadi air conditioner itu sudah dilakukan oleh Adonai ketika di padang gurun sebelum ada pabrik AC. Sejuk. Dan kalau malam hari tidak gelap, ya, di gurun itu gelap. Kalau tidak ada bulan dan bintang itu lebih gelap lagi. Tapi dengan kehadiran api kemuliaan, ya, itu suasananya terang. Saya pernah pergi ke Bekasi Utara. Di sana ada daerah namanya Babelan. Kalau kita lewati Babelan terus, itu di sana ada tiang
yang dipakai untuk melepaskan gas alam. Nah itu ada apinya. Kebetulan itu tiang persis di pinggir jalan. Dan saya sering kalau malam hari itu saya mempelajari, kalau saya lewat sana ya, saya berhenti dulu, saya lihat, oh seperti ini tiang api itu. Memang suasana seperti siang. Nah, itu kita bisa coba sekali-kali pergi ke Babelan di malam hari ya. Kalau ingin tahu seperti apa suasana ketika ada tiang api gitu. Ini sebuah kenangan bagaimana Elohim menyertai Israel dengan kesejukan secara rohani dan juga kesejukan secara jasmani. Dan itu indah di pemandangan Bileam. Sehingga Bileam berkata ketika memberkati Israel, Matofu ohaleka Yaakov, sungguh betapa indahnya kemah-kemahmu. Satu formasi perkemahan yang kelihatan begitu indah di mata Bileam, seorang nabi goyim yang suka dengan upah upah pelayanan ya, indah di mata Bileam. Saya yakin lebih indah lagi dirasakan oleh orang Israel. Nah itu harus dikenang dengan sebuah perayaan yang di dalamnya mengandung hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang terus berkembang secara progresif. Kita bisa memahami rahasia kehendak Tuhan di hari-hari raya itu ya. Ya kemarin saya terus terang ya tidak sempat merayakan sebenarnya. Tapi rahasia kebenarannya sepanjang perayaan-perayaan di bulan Tisri ini saya banyak merenung ya. Saya banyak mempelajari ya bagaimana Tuhan menyertai ya dalam hidup. Tuhan memberikan kesegaran rohani, memberikan pengurapan baru. Itu saya kaitkan dengan perayaan-perayaan itu. Tapi Tuhan memberikan pesan secara khusus dan lembut sekali. Di hari raya ini, engkau jangan lupakan yatim piatu. Kau jangan lupakan janda-janda di dalam kesusahannya. Kenapa? Karena saya dihubungkan dengan nasihat dari seorang Yahudi bernama Yakub, ya Yakobus. Dia menulis di suratnya Yakobus 1 Yakobus berapa? Di situ ada tulisan begini: ibadah yang sejati mengunjungi janda-janda, mengunjungi yatim piatu. Jangan sampai pesta kita yang meriah ini membuat kita lupa ibadah yang sejati. Baru kali ini saya mendapatkan pesan ketika saya sedang merenung tentang hari raya itu. Karena juga saya memang di beberapa bulan ini sedang diarahkan dan sedang membentuk tim untuk memberikan perhatian salah satunya kepada bayi-bayi di Bandung yang mengalami kegagalan aborsi. Jadi beberapa di antara itu mereka cacat gitu. Ada yang tangannya, ada yang organ yang lainnya. Itu akibat mama-mama muda yang tidak siap menghadapi asiden. Ya. Tidak siapanya macam-macam ya. Akhirnya bayi-bayi itu diserahkan kepada satu lembaga ya. Itu ada namanya Rumah Harapan apa gitu ya, ada tuh namanya, bisa dibaca di Google, singkatannya RUT gitu. Jadi saya waktu itu sedang diarahkan dan saya juga mengarahkan beberapa orang. Saya berada dan diminta untuk berada dalam sebuah grup yang terdiri dari 800 duda dan sekian ratus janda. Saya suruh ikut di situ. Saya diminta untuk mengadakan konseling di kelompok itu. Ada juga yang minta pelayanan pernikahan. Ada juga macam-macam ya kasusnya. Ada yang urusan ibu dengan anak yang tidak akur dan saya dipanggil. Itu pelayanannya kebanyakan di kafe. Ya. Nah, sebagian dari antara mereka saya arahkan.
Walaupun mereka para janda-janda, tetapi mereka juga diberikan mandat untuk memperhatikan janda-janda dalam kesusahannya. Ada yang sedang kanker, kami pergi ke daerah Banten. Ya, kami kunjungi, kami doakan. Saya tidak pernah duga ya dulu. Saya sebenarnya sungkan dan malu ya. Ayo ikut grup kami katanya. Janda kaya. Lu duda bukan katanya gitu. Pertanyaannya. Saya waktu itu jawabnya agak susah ya. Ya udah deh, saya duda deh. Lalu saya disuruh masuk ke grup itu. Ternyata itu menjadi lahan pelayanan yang tidak pernah saya duga. Dan saya tiap bulan saya pergi ke Bandung. Lalu ada yang meminta saya untuk memberikan pelayanan hanya satu kali saja sebenarnya. Itu yang kami layani adalah 140 kurang lebih para pemulung. Dan di antara para pemulung itu juga ada duda dan janda gitu. Kami sampaikan firman Tuhan ya. Kami juga memberikan kedisiplinan. Karena orang-orang yang hidup di jalanan itu tingkat kedisiplinannya jauh lebih rendah daripada kita yang berada di tatanan yang disebut normal gitu ya. Mereka berjuang untuk mendapatkan makanan. Jadi kalau kami selesai kebaktian sahabat di Bandung itu, kami pergi ke jalan-jalan membawa makanan, membawa minuman, membawa pakaian yang pantas pakai untuk mereka. Nah, di antara itu ada 140 para gelandangan dan para pemulung itu ditempatkan di sebuah gereja tua di Bandung. Ya, gereja sangat tua, lebih tua dari saya di gereja ya. Dibangun oleh Belanda dan disitulah kami jalankan pelayanan. Sehingga dari pengalaman beberapa bulan ini saya seperti diarahkan bahwa perayaan yang Tuhan tetapkan itu salah satunya adalah seperti yang ditulis oleh Yakobus, memperhatikan yatim piatu dan para janda dalam kesusahannya. Artinya kita harus berusaha untuk memahami kesusahan apa yang dialami oleh para janda. Di situ tidak disebutkan janda kaya atau janda miskin, tapi Yakobus berkata pada kesusahan mereka. Karena ada janda-janda kaya yang hidupnya susah juga. Salah satunya susah cari jodoh. Ya. Salah satunya kesusahan untuk bertahan hidup di tengah-tengah keadaan yang menggoda kenikmatan dunia. Beberapa minggu yang lalu saya diajak ke suatu tempat di daerah Gelodok, ke sebuah kafe, dan di dalam kafe itu semuanya yang ada di ruangan itu adalah para janda dan para duda. Kaya. Saya nggak tahu kaya apa. Mereka joget-joget di sana. Ada yang minum ya, menurut saya itu tidak terlalu keras lah, minum bir gitu. Mereka minum bir sebagian, ada yang joget-joget untuk mungkin untuk apa? Menghilangkan rasa tertekan atau apa di ruangan itu. Karena itu berada di sebuah mall, maka waktunya terbatas. Jadi jam 7 kami harus keluar. Dan saya diajak lagi, ayo ikut kami ke tempat yang lain supaya bisa lebih malam lagi. Ya. Tutupnya kira-kira jam 9. Itu nama tempatnya itu Petak 6. Dan hampir semua yang ada di ruangan itu adalah para duda dan para janda. Ya. Dan mereka kompak, saya lihat seperti ada persaudaraan di antara mereka. Walaupun mereka baru saling mengenal. Dan mereka juga menyambut saya, dan sebagian dari mereka tahu bahwa saya seorang pendeta. Sampai saya bercanda, ya, karena sekali waktu kebetulan di meja yang bundar itu berkumpul. Di situ ada worship leader dari sebuah gereja. Di salah satu pengurus kaum ibu. Salah satu lagi adalah guru sekolah minggu, ya. Saya bilang, ini meja komplit. Ada pendeta, ada guru sekolah minggu, ada pengurus kaum ibu gitu. Saya tidak pernah duga dibawa ke dalam dunia yang seperti itu gitu.
Tapi saya di tempat itu saya selalu berdoa ya, bagaimana menghadapi, menyikapi. Dan kalau Tuhan sekali waktu memberikan kesempatan saya untuk melayani mereka, salah satunya adalah konseling. Jadi ketua adminnya kadang-kadang bilang, dia perhatikan tuh, ya ketua admin tuh perhatikan siapa-siapa yang sedang bermasalah. Nah biasanya saya suruh ke pojok yang nggak terlalu bising gitu. Lalu orang yang bermasalah itu diarahkan. Di sana ada pendeta, kok bisa konsultasi dengan dia? Saudara pernah terpikirkan pelayanan seperti itu? Saya juga sebenarnya tidak terlalu ahli dalam hal itu, tapi banyak mereka yang kemudian berkembang gitu. Dan beberapa orang yang tadinya sudah tidak rajin ke gereja, lebih rajin lagi. Ada dampak ternyata. Ya, dulu saya pikir pelayanan itu di gereja, KKR gitu ya. Itu tidak pernah tersentuh. Tidak pernah tersentuh ya. Kadang-kadang saya ditarik juga suruh joget. Ya saya joget-joget juga di situ ya. Joget-joget kecil gitu. Untuk membuat hubungan saya bisa lebih lebih akrab dengan mereka gitu. Nah jadi suasana-suasana yang dibuat untuk meriah membuat mereka sedikit ada kelegaan gitu. Sekali waktu ada yang berbisik, seorang pria sambil membawa botol bir, dia menaruh botol bir lalu dia dekati saya, dia urusin, Pak Pendeta, tolong bantu saya ya, saya mau nikah. Lucu-lucu juga saya. Oh ya, saya bilang saya akan bantu. Jadi sebelum Desember ini udah ngantri tuh yang mau daftar pernikahan. Nah ya, itu hanya sekedar ini ya, kesaksian pengalaman menjelang Hari Raya Sukot itu ya. Sehingga salah satu poin yang Tuhan fokuskan adalah di hari raya jangan sampai kita melupakan ibadah yang sejati. Karena perayaan kita adalah perayaan yang bersifat ibadah. Ya. Nah, ibadah yang sejati Yakobus katakan adalah mengunjungi. Ya, itulah ayat itu jangan dilupakan. Dan Yakobus itu seorang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, yang tiap hari kerjaannya berlutut di dekat bait suci untuk mendoakan orang-orang Mesianik abad pertama yang kemudian dibunuh. Ya. Nah, jadi Sukot ini adalah sebuah perayaan yang di dalamnya bermuatan hikmat, pengertian dan pengetahuan, dan dengan harapan Roh Kudus akan memberikan kepada kita hal-hal yang lebih mendalam lagi dari sekedar hanya rame-rame gitu ya. Rame-rame juga tidak apa-apa, karena itu memang Tuhan suruh. Tuhan suruh mengambil daun-daunan. Ada buah yang dipilih yang disebut etrog, disebut buah yang elok. Ya, buah yang elok artinya menarik dalam tekstur, warna, rasa, dan sensasi lain dari buah itu, sehingga dipresentasikan ya untuk mengekspresikan rahasia-rahasia kebenaran. Dan beberapa spesies yang lain yang mungkin kemarin oleh Pak Gembala, Pak Ben dipaparkan ya, rahasia tentang love dan lain-lainnya. Nah, di Imamat 23 di situ ada rangkaian bagaimana Musa menyampaikan ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Hashem untuk kepentingan Israel pada hari-hari itu maupun pada hari-hari di masa depan. Sampai akhirnya ketika Israel mengalami kemerosotan bahkan kehancuran, ada nubuatan dan harapan yang berisi ancaman. Nah ya, kita baca ya. Bangsa-bangsa
Yang tidak merayakan Pondok Daun akan kena tulah. Dan itu dipelajari oleh para pendeta GBI, terutama mereka yang berduit. Ya, karena untuk merayakan Pondok Daun itu mereka pergi ke Israel pakai duitnya gede banget, ya. Mereka pergi ke sana. Salah satu saya tanya, kenapa kalian pergi pada hari raya Pondok Daun ke Israel? Salah satu jawabannya, kami takut kena tulah. Ya, lucu juga pendeta takut tulah ya, lalu merayakan Pondok Daun. Kalau kita bukan, kita merayakan Pondok Daun karena mengasihi Hashem, bukan karena takut kena tulah. Karena kita tidak ditakdirkan untuk mendapatkan tulah. Ya, jadi itu ya. Lalu di kitab berikutnya saya ngambil parasan dari Verses of Science ya. Jadi saya ngambil dari situ parasannya. Kalau tadi kan dari Semot, saya dari Imamat ya. Saya ambil dari First Book of Science, jadwal pembacaannya. Tapi tidak masalah karena tadi isinya sama ya. Isinya punya muatan yang mengarah kepada nilai-nilai Sukkot ini. Di kejadian di 1 Raja-Raja 8 itu Salomo mengekspresikan dengan cara yang lebih mewah dan dikaitkan dengan mendedikasikan bait suci. Ya. Dan di situ ada yang luar biasa. Pada hari raya Pentahbisan atau hari raya Sukkot yang diselenggarakan oleh Salomo itu ada yang luar biasa ya. Di 1 Raja-Raja 8 kita bisa lihat di sini. Di mana Tuhan terlibat dengan segala kemuliaannya di dalam acara perayaan Pentahbisan itu. 1 Raja-Raja 8 2 Raja-Raja 8 ya. Bukan juga ya. 1 Raja-Raja nah, ini di ayat yang ke 10. Di tengah-tengah perayaan itu, di ayat 10 dikatakan, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Hashem. Ada manifestasi kemuliaan, kekudusan, dan keindahan di hari raya itu yang diselenggarakan oleh Salomo, sehingga 1 Raja-Raja 8 ayat 11, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, ya, oleh karena sekinah kafot yang melingkupi perayaan itu. Sebab glory atau sekinah Adonai memenuhi rumah Adonai. Jadi bukan perayaan yang bersifat jasmaniah saja, tapi ada manifestasi supranatural di dalam perayaan itu. Itu menunjukkan bahwa Hashem itu ingin terlibat dalam perayaan ini. Perayaan ini kita sedang melibatkan Hashem dalam hidup kita, dalam perayaan kita, sehingga benar apa yang dikatakan Torah disebut perayaan bagi Hashem.
Kalau kemudian ada para penulis yang menyebutkan itu perayaan orang Yahudi, itu karena alasan historis. Ya, ada alasan itu historis yang ingin dikedepankan oleh penulis itu gitu. Nanti kapan-kapan mungkin saya bisa memaparkan alasan historisnya gitu ya. Pada waktu itu berkatalah Salomo, dalam hikmat dan pengurapan yang baru Salomo mengucapkan satu kalimat. Hasem telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Makanya tadi kita menghadap ke Yerusalem, karena di sana ada otoritasnya yang tidak pernah dihancurkan. Benteng-benteng Yerusalem dihancurkan, diserbu 50 kali, dihancurkan 35 kali, dan ditimbun 15 kali. Tapi hadirat dan otoritas Hasem tidak pernah ada yang bisa mengusiknya. Sehingga Yeshua pernah berkata, jangan engkau bersumpah demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Melek Raf. Melek Raf adalah Yod-He-Waw-He namanya. Yeshua menyebutnya Melek Raf. Itu adalah diterjemahkan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Itu kotanya. Itulah salah satu alasan kita mengapa kita ketika hal-hal yang khusus kita menghadap Yerusalem. Saya baru kali ini tadi ya, ketika anak-anak berdiri di sini, ada suara yang berkata, disuruh menghadap ke sana. Sebelumnya belum pernah saya lakukan. Ada satu dorongan hikmat tadi, ketika memberkati, ketika memohon berkat, kita mendapatkan berkat dari Sion, dari kota Raja Maha Besar. Itu salah satu mengapa kita menghadap ke Yerusalem ketika mengucapkan Shema dan hal-hal yang khusus lainnya. Dulu waktu saya bangun gereja, mimbar itu ada di sebelah ke arah Bogor itu selatan ya. Jadi mimbar itu ada di sebelah selatan. Tapi karena alasan pembangunan, saya hadapkan ke sebelah timur. Setelah saya belajar dan mengikuti ibadah mesianik, waktu itu pertama ikut belajar ibadah mesianik itu di sebuah hotel. Panitia Pak Ben mengundang seorang hamba Tuhan bernama Rene Marpugo dari Belanda. Itulah pertama kali saya ikut ibadah mesianik. Dan setelah itu saya pergi mencari tempat ibadah Sores mesianik, ya, tempat ibadahnya Pak Ben dengan komunitasnya. Tapi salah masuk saya. Masuknya ke gereja Advent karena harinya sama dan mereka saling berhadapan. Jadi saya salah masuk ke gereja Advent. Loh kok mesianik? Kayaknya biasa-biasa aja gitu ya. Lalu karena itu pintu kaca saya lihat pada pakai tali. Oh itu gereja mesianik. Saya pindah. Saya minta izin Pak Pendeta maaf ya, saya salah masuk. Saya mau sahabat di sana. Oh tidak apa Pak. Baik, bagus katanya. Puji Tuhan katanya. Selamat datang kapal-kapal sini ya Pak Pendeta. Lalu saya pindah. Sejak itulah. Nah, akhirnya saya mendapatkan satu perspektif baru dalam pelayanan. Saya ajak jemaat di Bantar Gebang itu untuk putar 180 derajat gerejanya, ibadahnya menghadap ke Yerusalem sampai hari ini. Jadi pintunya di sana, mimbarnya juga di sana. Biasanya kalau gereja itu kan pintunya di sini, mimbarnya di sana. Sekarang tidak.
di sana tempat keluar, di sana juga mimbar untuk berkhotbah. Jadi kalau habis ibadah saya nggak capek-capek lagi jauh-jauh ke belakang untuk bersalaman. Langsung, ya. Nah itu kami punya alasan yang alkitabiah ya. Walaupun tadinya saya agak ragu. Kita ini menyembah dalam roh, ngapain mesti ngadep ke Yerusalem, kan begitu biasanya ya. Memang kita menyembah dalam roh, tetapi roh yang dikaruniakan kita itu berasal dari Melekraf, dan Melekraf itu punya sebuah kota di atas bumi namanya Yerusalem. Ya mungkin ada jawaban-jawaban yang lebih jelas lagi untuk itu ya. Nah itulah kenapa Yerusalem menjadi kiblat. Itu adalah perjanjian Melekraf dan Raja Israel bernama Salomo. Itu sebuah perjanjian. Salomo berkata kepada Hasem, "Ya Hasem, jika tentara-tentara Israel ini pergi berperang menghadapi ke medan perang di daerah musuh, lalu mereka mengalami kekalahan karena mereka melanggar Torahmu, lalu mereka menyesal dan berbalik kepadamu dan berdoa memohon ampun kepadamu, dan mereka menghadap Yerusalem, kiranya Hasem mengampuni tentara-tentara Israel." Dan orang-orang yang lain yang punya kasus yang sama berdoa sambil mengarah ke Yerusalem. Itu doa Salomo. Ketika kerajaan Salomo, kerajaan Israel itu dalam keadaan yang sangat jaya. Beberapa ratus tahun kemudian Israel diserang dan hancur. Dan orang-orang Yahudi berada di Babilonia, dikelilingi dengan berhala. Tapi ada satu orang yang penuh dengan Roh Kudus bernama Daniel. 3 kali sehari dia berlutut menghadap ke Yerusalem. Itu di tengah-tengah kehancuran. Daniel penuh dengan Roh Kudus, beribadah di dalam roh. Tetapi ketika dia berdoa dan memuji Hasem, dia menghadap ke Yerusalem. Itu juga salah satu alasan yang kita bisa pakai sebagai dasar mengapa kita harus menghadap Yerusalem. Dan nanti sesuai dengan Torah berkata begini, dalam 7 hari raya ada 3 hari raya utama: Pesak, Shavuot, dan Sukkot. 3 perayaan besar ini salah satunya adalah mengharuskan setiap laki-laki datang ke Yerusalem. Bukan menghadap, tapi datang ke Yerusalem dan membawa persembahan untuk berhadapan dengan Hasem di hari raya itu. Itu perintah. Ya, itu perintah. 3 kali dalam setahun orang-orang Israel harus naik haji. Ya kan? Ham itu bahasa Arabnya haji. Jadi kalau orang-orang pergi umroh, pergi naik haji, itu sebetulnya awalnya dari Torah. Apakah Yesus pernah naik haji? Nah, gimana kita lihat ayatnya? Tolong ditayangkan Yohanes 10 ini. Yohanes 7 ya. Yohanes 7 ayat 1 sampai 10. Yesus naik haji. Judulnya. Nah, dia seorang pria Yahudi yang tinggal di Nazaret. Ketika dia sudah mulai pelayanan, saudara-saudaranya bilang, walaupun sebenarnya saudara-saudara itu tidak percaya, tapi dengan sedikit sindiran mungkin ya, atau narasi yang negatif, saudara-saudaranya mendesak Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, ini di Israel Utara, sebab dia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Kita tahu ya, orang Yahudi itu membunuh orang benar itu pada hari raya. Yesua dibunuh pada hari raya Paskah.
Mereka merayakan perayaan yang ditetapkan oleh Hashem, tapi mereka hidup dalam kebencian sampai tingkat membunuh orang benar pada hari raya. Dan Yesua tahu itu, kejahatan besar itu. Ketika ia sudah dekat hari raya orang Yahudi, itu perlu dijelaskan kenapa disebut hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesua kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatanmu yang engkau lakukan. Ini kalimat yang sedikit skeptis gitu ya. Kalimat yang agak ada unsur mengejek gitu ya. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Mereka pikir Yesua berbuat semuanya itu mencari popularitas gitu ya. Jikalau engkau berbuat hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Jadi ini kalimat-kalimat yang kelihatannya baik, tapi sebetulnya negatif gitu. Kenapa? Di ayat 7, di ayat 5 dijelaskan, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jadi kalimat yang bagus seperti tadi itu kalimat orang yang tidak beriman gitu ya. Orang-orang yang tidak punya iman, walaupun sudah melihat kebenaran di depan mata mereka dan kebenaran itu dinyatakan oleh saudaranya sendiri, mereka tidak percaya. Jadi orang-orang yang tidak beriman pun bisa membuat sebuah kalimat-kalimat yang indah seperti itu. Maka jawab Yesua kepada mereka, waktuku belum tiba. Artinya apa? Yesua itu bertindak, melangkah, berada dalam tuntunan roh Bapaknya, roh Elohim. Dunia tidak dapat terima kasih. Banyak perlu di zoom. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Yesus akan memasuki perayaan, atau mungkin sudah berkali-kali dia ikut perayaan Sukkot. Tapi di dalam perayaan itu ada roh kebencian. Perayaan yang diselenggarakan oleh orang Yahudi ini mengandung muatan dosa, yaitu dosa kebencian. Tidak ada kasih yang dimanifestasikan dalam perayaan-perayaan mereka. Mereka melakukan Torah, tapi tidak melakukan kasih. Nah ya, begitulah intinya ya. Dan Yesus bicara terang-terang kepada saudaranya. Mereka melakukan Torah tapi dipenuhi dengan roh kebencian. Orang benar pun dibenci. Itu Torah macam apa? Ya semacam itu ya. Itu bukan Torah, itu namanya racun. Itu yang keluar dari ular-ular beludak itu ya. Demikian katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Artinya Yesua dalam perayaan itu dia tetap tidak dituntun oleh sistem, tapi dituntun oleh roh Bapaknya, roh Adonai. Yesus pernah mengatakan, roh Adonai ada padaku karena dia telah mengurapi aku. Jadi pergi dan merayakan Sukkot itu harus berada di dalam roh, di dalam tuntunan roh. Nah dia tunggu sampai roh menggerakkan dia. Tetapi sudah saudara-saudara Yesua berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga. Pertama, dia pergi itu karena Torah memberikan perintah. Setiap laki-laki pada hari raya Sukkot harus datang naik haji ya ke Yerusalem. Itu perintah Torah itu, hak ladonai ya, dalam bahasa Ibrani itu hak ladonai itu artinya
berkewajiban untuk melaksanakan festival bagi Adonai. Itu ada di dalam Torah. Nah, kita lihat ya, Yeshua berangkat ke pesta itu ya tidak terang-terangan tapi diam-diam. Kita lihat bahwa Yeshua mengadakan perayaan bukan untuk tujuan demonstratif, bukan tujuan yang bersifat atraktif, tapi dia datang ke pesta itu untuk tujuan-tujuan memuliakan Bapaknya, untuk melakukan kebenaran, keadilan dan kasih. Dia pergi diam-diam, bukan untuk mendapatkan apresiasi orang, tapi dia lakukan karena dia mengasihi Hashem. Dia mengasihi Bapaknya. Dia diam-diam. Silakan orang dengan segala motivasinya, tetapi Yeshua dia lakukan semuanya itu karena Torah dan juga karena kasih kepada Hashem. Tetapi tidak seorang dan banyak terdengar bisikan. Nah, ini mulai dia. Orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah dia? Dengan motif yang jahat. Ya. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ternyata di antara orang-orang pada zaman itu ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Ada juga yang berkata dengan segala kecurigaan, tidak, katanya, ia menyesatkan rakyat. Artinya dia tidak mengajarkan Torah gitu. Itu hanya karena kedengkian. Padahal Yeshua sejak 12 tahun dia sudah mendiskusikan Torah dengan orang-orang di sekitarnya. Dan tidak pernah ada yang menentang Torahnya. Banyak orang yang takjub dengan pengajarannya. Tetapi ada satu kelompok yang punya pikiran yang diliputi oleh roh kebencian. Dan mereka berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Itu suara kebencian mereka terhadap kebenaran dan terhadap orang benar. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Nah, ketakutan terhadap orang-orang Yahudi itu disebabkan karena ada sistem legalisme. Legalistic system ini, kalau kita baca nanti ya, buka-buka Google, coba cari itu yang namanya Alkitab CJB, Complete Jewish Bible, Galatia 4 ayat 4. Di sini dikatakan bahwa Yeshua dilahirkan oleh seorang perempuan yang berada di dalam sebuah sistem, di mana di dalam sistem itu Torah sudah menyimpang, dan Torah yang menyimpang itu telah menjadi sebuah norma. Itu hanya ada di Alkitab itu, tulisan itu ya. Saya senang sekali mengingat ayat itu ya. Di abad pertama itu ada sebuah sistem yang diselenggarakan oleh orang Yahudi disebut legalistic system, di mana Torah yang sudah menyimpang itu atau perversion of Torah itu telah menjadi sebuah norma. Nah, norma yang semacam itu telah membelenggu masyarakat untuk hidup menentang kebenaran itu, disertai dengan hati yang penuh kebencian terhadap orang benar. Nah, seperti itu keadaannya. Tapi Yeshua datang. Dan apa yang Yeshua lakukan di situ? Kita bisa lihat ayat-ayat berikutnya bahwa Yeshua melakukan pelayanan pengajaran, ya, pemuridan. Walaupun ada tantangan, waktu pun ada kebencian, Yeshua tetap menjalankan tugas sebagai orang yang diutus oleh Bapa. Ya, dia tetap jalankan. Nah, parasa ini hanya sampai di ayat 10 ya, di Yohanes 7 tadi ya. Tapi kita bisa lihat apa yang Yeshua lakukan sampai di puncak perayaan itu ya, bahwa Yeshua memberikan sebuah tawaran, sebuah janji ya. Kita lihat nanti
Yohanes 7 kita perlu memperhatikan dalam perayaan itu apa yang Yesus lakukan sepanjang perayaan itu ya. Jadi ada 7 hari di mana Yesus melakukan kegiatan di festival itu. Pertama, Yesus bersaksi tentang dirinya. Itu dimulai dari ayat 14. Yesus ingin memberitahukan bahwa orang-orang yang belajar Torah itu yang telah memiliki motivasi yang baik untuk melakukan kehendak Hashem, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari hak Elohim, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi Yeshua ini ajarannya berasal dari hak Elohim, bukan membuat konsep sendiri, tidak. Dia nyatakan ini di dalam ayat yang ke-17. Lalu Yeshua di situ mengadakan kritik terhadap sistem, kritik terhadap orang-orang Yahudi pada zaman itu, kritik terhadap orang-orang yang belajar Torah. Itu disebutnya Benai HaTorah. Bukankah Musa yang telah memberikan Torah kepadamu? Namun tidak ada seorang pun di antara kamu yang menggenapi Torah itu. Mengapa engkau berusaha membunuh aku? Torah mengajarkan tentang kasih, kenapa engkau hidup dalam kebencian? Kira-kira begitulah kalimatnya. Torah mengajarkan tentang keadilan, kenapa engkau tidak adil? Torah mengajarkan untuk mengasihi sesama, tetapi kenapa engkau tidak mengasihi sesamamu? Kenapa engkau membenci orang dari Nazaret? Itu kebencian itu sejak zaman Esra. Saya pelajari di dalam sejarah. Kapan kebencian sistematis itu dilakukan, dimulainya itu sejak zaman Esra. Terutama terhadap orang Samaria. Ya, di situ ada tembok pemisah antara orang Yahudi dengan orang-orang Israel Utara. Bahkan kebencian itu pernah dilakukan dengan peperangan. Setelah zaman Rehabeam, itu kita bisa dalam sejarah. Jadi kebenciannya adalah bukan kebencian yang spontan, tapi kebencian yang bersifat dogmatika. Ya, jadi ada kebencian dogmatis gitu. Jadi kalau orang Yahudi saja mempunyai kebencian dogmatis, bisa saja orang-orang yang belajar Injil zaman sekarang ini punya bibit-bibit seperti itu. Punya ragi kebencian, ragi kemunafikan yang pernah dimiliki oleh orang Yahudi. Yesus pernah memperingatkan, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Jadi kalau orang Farisi aja bisa beragi, apalagi orang Bekasi gitu. Kira-kira gitu kan. Nah, kita harus waspada karena ragi itu menjala sedemikian rupa. Dan ada banyak lagi yang bisa kita lihat apa yang Yesus lakukan di dalam acara, di dalam rangkaian festival Sukkot itu. Bahkan ada orang yang menganggap Yesus itu kerasukan setan, itu di ayat 20 ya. Dan banyak lagi ya yang Yesus lakukan. Nah, Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya ini perlu ya, karena kita selama ini berada dalam pengaruh semangat secret namer ya, semangat pengagungan nama Tuhan, sampai saking semangatnya malah tidak kenal ya, tidak kenal nama yang diberitakannya gitu ya. Artinya pengajaran jadi ngawur saking semangatnya. Itu ada dalam 20 tahun ini saya melihat ya gerakan itu ya, yang tadinya ingin memberitakan dan mengagungkan nama Tuhan
malah mengaburkan pengenalan akan Tuhan gitu. Tapi saya nggak perlu sebut ya sekarang, nanti kapan aja ini. Waktu Yesus mengajar di bait suci, ia berseru, memang aku kamu kenal, kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia. Aku diutus oleh Hashem. Yesus itu seorang utusan. Yesus adalah Hamasiah, tetapi Dia adalah seorang utusan. Ya. Aku diutus oleh Dia. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Dan di dalam perayaan itu Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya supaya orang benar-benar mengenal Dia gitu. Ya, jadi kesaksian ini tujuannya adalah untuk pengenalan. Dan pengenalan ini akan membawa kita kepada satu status di mana kita bisa mendapat bagian dalam kekudusannya, mendapat bagian dalam kodratnya. Itu seperti yang diucapkan oleh Petrus dalam suratnya. Ini rangkaiannya banyak. Dan di puncak perayaan itu, ya, Yesus berseru. Pada hari terakhir, yaitu pada Simchat Torah, Yesus berdiri dan berseru. Wah, ini luar biasa ya. Seorang pemuda dari kampung Nazaret di festival Akbar itu, di puncak perayaan di Simchat Torah itu, di mana orang Israel, orang Yahudi itu sedang dipacu untuk meningkatkan rasa haus kepada Torah. Yesus berseru, ya, dengan suara yang nyaring, barang siapa haus, baik ia datang kepadaku. Kalian sudah belajar Torah, tapi sekarang kalau kamu ingin menghilangkan rasa haus itu yang sejati, maka kau harus datang kepadaku. Di sini dibilang begini ya, sebuah tantangan. Dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Saya ulangi dengan bahasa yang lain. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci Israel, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Jadi tingkatan rasa haus kita kepada Torah itu harus sampai pada puncaknya, yaitu kepercayaan kepada Ben-Ha Elohim. Maaf ya, saya mau ambil. Saya lagi minum terapi. Alkalin. Memang haus. Tadi kan firmannya begitu ya. Barang siapa haus katanya. Nah, benar-benar saya haus. Yang dimaksudkan di ayat yang ke-39, yang dimaksudkannya ialah roh Bapaknya maksudnya ya. Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Yeshua. Roh itu berasal dari Hashem. Roh Hashem itu akan diberikan kepada orang yang percaya kepada putranya Hashem. Itu ya. Jadi Injil itu begitu bunyinya ya. Jangan dipisahkan antara bahasa-bahasa Ibrani dengan terjemahan ini ya. Harus ditemukan gitu. Siapa yang dimaksud oleh Yeshua itu kita harus tahu. Kalau Yeshua bilang Dia, ada kemungkinan itu adalah Hashem ya, yang dia maksud. Jadi seperti yang dikatakan oleh kitab suci Israel ya, bahwa barang siapa percaya kepada Yeshua sebagai Ben-Ha Elohim, maka dia akan menerima Roh Hashem ya, Roh Elohim. Di dalam surat Paulus, Roh Kudus itu disebut Roh Elohim. Itu di dalam Roma 8 ada. Roh Kudus itu adalah Roh Elohim. Ha Elohim adalah roh.
Rohnya itu diberikan kepada kita yang percaya kepada Putra Yahweh Elohim. Itulah yang Yesus saksikan di acara pesta. Artinya apa? Di dalam masa raya Sukot ini, kita jangan cuma mentok dalam perayaan saja. Kita harus memahami Torahnya dan memahami hak Putra Hak Elohim itu. Jadi dalam perenungan atau meditasi festival ini, kita harus sampai ke tingkat itu, perenungannya, pemahamannya, sampai kita benar-benar mengalami kepenuhan roh itu di dalam perayaan itu, seperti yang dialami oleh imam-imam pada zaman Salomo. Ketika mereka merayakan itu, Roh Hashem itu turun melingkupi semua yang ada. Di situ cuma disebutkan melingkupi bait suci. Sekarang saya mau bertanya, sebenarnya Hashem ini ingin melingkupi bait suci atau melingkupi kita? Mana yang lebih penting? Tentu saja ya, yang lebih penting bagi Hashem adalah melingkupi hidup kita. Jadi kalau bait suci itu bisa dihancurkan, lalu kemana? Tidak ada. Waktu saya pergi ke Yerusalem, saya tidak melihat itu kemuliaan. Tetapi saya melihat di dalam roh saya, melihat itu. Ya, saya melihat. Jadi ketika saya bersandar di tembok itu, saya perhatikan tidak ada kemuliaan di situ. Tapi ketika saya melihat ke dalam roh saya melihat kemuliaan Hashem itu dalam hidup saya. So, ketika saya pulang, saya cerita sama pendeta saya. Waktu saya belum menjadi hamba Tuhan, saya berada di satu gereja dan saya bicara. Saya bilang sama pendeta saya tidak melihat apa-apa di sana, hanya seonggok batu 60 meter, batu biasa. Ya, di Jonggol juga banyak itu. Ya, saya tidak melihat kemuliaan spiritual ya di sana. Tetapi ketika saya berdiri di situ, saya melihat kemuliaan itu ada di dalam diri saya. Itu yang lebih penting bagi Hashem. Silakan mereka membangun terorisme untuk menguasai Yerusalem, tapi mereka tidak pernah menguasai rohnya, tidak akan pernah menikmati roh itu. Sensasi roh kebenaran itu mereka tidak pernah terima, sehingga mereka ingin merebutnya dengan terorisme. Dan kemarin dieliminasi salah satu pentolannya gitu ya, dan beberapa yang lain. Nah, saya ingin memenuhi hidup kita dengan rohnya, sehingga Paulus berkata, tubuhmu adalah bait roh Hashem. Ya, sampai situ aja dulu. Nanti kita lagi dia, karena lebih penting roh Tuhan memenuhi kita daripada kita dipenuhi dengan kalimat-kalimat yang saya sampaikan. Ya, jadi kita hirup roh Tuhan. Nanti setelah doa berkat, penatua di sini menyediakan kesempatan untuk kita menyampaikan pertanyaan. Tetapi yang menjawab adalah kitab suci, bukan yang Tanama. Saya hanya menunjukkan itu jawabannya di sebelah mana di dalam Alkitab itu. Jadi jawabannya bukan dari saya, tapi dari kitab suci. Diberkatilah Aba Avinu, Avi Adoninu Yeshua HaMashiach, yang mengaruniakan kepada kami pengurapan baru pada hari raya ini, yang mengaruniakan roh yang menyegarkan bagi hidup kami.